Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka membantu mensukseskan pembangunan karakter bagi anak-anak berjenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Jawa Barat untuk mewujudkan generasi Pancawaluya, yaitu cager, bager, pinter, terbener, Pak Gubernur sudah membuat surat edaran tentang 9 langkah pendidikan di Jawa Barat. Bahkan sekarang sudah membuat lagi surat edaran tentang penerapan jam malam untuk anak didik di Jawa Barat. Kami sebagai Ketua DKM Al-Mutakin Komplek Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, membuat inisiatif melalui pencegahan agar anak-anak tidak berbuat kesalahan atau kenakalan, yaitu dengan membuat perjanjian antara Ketua DKM, Ketua RW, Ketua Yayasan, BKMM, dan Karang Taruna. Di mana kerjasama ini kami buat sengaja supaya kami membuat pola pikir kolektif bagaimana membangun anak-anak supaya tidak terjerumus kepada kegiatan-kegiatan yang bisa merasakan masyarakat. Ini salah satu MOU-nya. Di samping itu, untuk memudahkan kami kerjasama dengan orang tua, yaitu dalam rangka pendidikan anak-anak di madrasah ini. Dengan kegiatan demikian, kami membuat revolusi pola pikir kolektif warga untuk mendidik anak-anak sejak dini, sehingga mereka harus memiliki pola pikir yang tumbuh, yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat, dengan penuh ketidakpastian akibat adanya perubahan revolusi teknologi 4.0. Di saat perubahan terjadi begitu cepat, maka mestinya pola pikir juga tumbuh berkembang sesuai dengan dinamika perubahan yang disebut dengan growth mindset atau pola pikir tumbuh. Untuk itu, kami punya pola tersendiri supaya mereka fokus, anak-anak ini mengetahui lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman terhadap anak-anak tersebut. Misalnya kekuatan, kalau pintar, kalau rajin, kalau semangat itu kekuatan. Kalau ngedul, kalau bodoh, kalau tidak membantu orang lain atau orang tua itu kelemahan. Sedangkan peluangnya Indonesia begitu subur dan terkaya sedunia, bahkan Indonesia terindah sedunia dan sekarang dalam keadaan aman. Sedangkan ancamannya yang saat ini sangat berbahaya adalah judi online, game online, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, gaya hidup, penceraian orang tua, dan banyaknya pengangguran di sekitar kita. Dengan mengetahui tersebut, dicermati satu-satu dan dibuat nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai kehidupan yang dikomunikasikan bahwa nilai kehidupan ini anak-anak itu tersebut harus sopan, harus santun, bekerja sama dan sebagainya dalam rangka mendidik anak-anak ini.
Setelah dicermati tersebut, maka dapat dilihat FKK-nya, faktor kunci keberhasilan. Apabila kunci keberhasilan ini disandingkan dengan misi, maka akan menjadi tujuan. Kalau tujuan ini sudah terbuat, maka akan dibuat sasaran, strategi, program, dan kegiatan. Sehingga dari mulai bangun tidur sampai ketidur lagi, dengan misi yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sholat, puasa, zakat, segala macam ibadah itu di misi pertama. Kedua, meningkatkan hormat kepada orang tua dan guru. Bagaimana membantu orang tua, bagaimana hormat kepada orang tua, atau suka sentangan atau tidaknya, itu dicantumkan di program. Dan yang ketiga, meningkatkan pendidikan formal. Keempat, membuat daya saing, bagaimana kegiatan saing. Dan kelima, mereka dibuat program dan kegiatan bagaimana silaturahmi dengan semua pihak. Insya Allah dengan rencana strategis ini, mereka akan mampu menghadapi tantangan, meraih peluang, dan melaksanakan apa yang bisa dilaksanakan. Apabila pola pikir ini tumbuh, mereka akan maju, berkembang, sehingga bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekian barangkali, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan apabila yang mau belajar tentang visi misi rencana strategis anak-anak, datanglah ke DKM. Apabila ada yang ingin belajar tentang membuat rencana strategis untuk merawat pola pikir mereka, anak-anak ini supaya tumbuh pola pikirnya, sehingga generasi Pancawaloya, yaitu cager, bager, pinter, bener, tersinger, bisa terlaksana dengan baik. Datanglah ke DKM Al-Mutakin, ke DKM Al-Mutakin, Komplek Klik, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Nomor HP-nya 082 240 332 109. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.